bi'izzatihi ya'tajul mu'minun wa bi'innayatihi wa taufiqihi yahtadu dolun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat kudratillah pada saat ini kita bisa bermuwajahah, bersilaturahmi dalam rangka untuk mencari ilmu sebagai fasilitas kita untuk mewujudkan al-iradah Allah, untuk bisa bekal nanti kira hidup kedua kalinya. Pada saat ini kita akan membahas tentang bab infak bagian kedua. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu adalah bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk bisa membantu terhadap orang-orang lain, sebagai bentuk bahwa Islam merupakan ajaran yang selalu peduli terhadap umat atau terhadap orang yang lainnya. Maka dari itu, anfiqu mimma razaqnakum itu adalah merupakan ayat Al-Quran dasar yang mewajibkan kita untuk mengeluarkan sebagian harta. Tidak semuanya Allah memerintahkan untuk mengeluarkan harta itu. Di dalam bab pertama kita membahas bahwa infak itu merupakan ad-dhahab al-khuruj ad-dhahab, keluar dan pergi, itu secara bahasa. Jadi apa yang kita keluarkan dari harta kita itu keluar dan pergi, dan jangan diingat-ingat apa yang telah kita keluarkan. Harta pun adalah merupakan sorful mal fisabilil khair, itu mengeluarkan harta di jalan yang baik. Itu adalah yang disebut dengan infak. Jadi kalau kita mengeluarkan infak di jalan yang salah gitu ya, itu kan tidak disebut infak, Bu ya. Siapa ya? Karena dasar infak itu harus apa? Al-iman. Jadi seluruh amal yang soleh itu dasarnya itu harus ada al-iman. Barulah akan nyambung apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan apabila dasarnya iman. Nah, di sini ada 4 perkara yang membatalkan terhadap infak itu. Jadi 4 perkara ini, jadi sebenarnya banyak ya hal-hal yang ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang seluk-beluk tentang masalah infak ini. Apa kita yang membatalkan ataupun perkara yang mubasirun, yang sifatnya memberikan sebuah harapan dan kegembiraan terhadap umat Islam yang memberikan infak itu sendiri. Nah, jadi kenapa Al-Quran memberikan sebuah konsep terhadap umatnya, terhadap umat Nabi Muhammad, bahwa nanti ada orang yang berinfak itu sia-sia. Jadi mengeluarkan harta tapi tidak berbekas itu. Makanya Al-Quran memberikan beberapa konsep tentang infak itu. Bagaimana caranya supaya yang kita keluarkan itu akan menjadi amal, akan menjadi ruh diri kita tentang masalah ibadah mal, itu harta. Nah, di sini yang pertama, infak yang diomong-omongkan dan menyakiti penerima, gitu ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada kalladzi yunfiqu malahu ria'a nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famassaluhu kamassali safwani alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu soldan la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-jebut dan menyakiti perasaan si penerima. Nah, jadi kan terkadang kita begini, Bu. Kita ini dalam memberikan infak atau sedekah itu selalu ada muncul rasa ingin dipandang oleh orang. Ya. Jadi apa yang kita keluarkan gitu ya, selalu ada perasaan bahwa apa yang kita keluarkan itu adalah merupakan rezeki atau harta yang diri kita sendiri. Nah, jadi yang harus dikikis itu adalah ar-riya'u, yaitu riaknya itu. Makanya di sini Imam Al-Maraghi telah menjelaskan bahwa substansi dalam ayat ini ada 3 perkara yang menyebabkan kebatilan orang-orang yang berinfak. Yang pertama al-manu, yang kedua al-ada'u, dan yang ketiga al-riya'u. Itu kan ada ya Bu yang di bawahnya gitu ya. Nah, jadi ayat Al-Quran, ayat Al-Baqarah 264 ini ada 3 substansi. Yang pertama al-manu, al-ada, dan ar-riya'u. Nah, apa yang disebut dengan al-manu itu? Al-manu adalah mayuzanu bihi au mayuqdaru. Yang disebut dengan al-manu di dalam ayat Al-Baqarah ini menimbang-nimbang atau menghitung-hitung ketika kita mengeluarkan infak. Jadi kalau kita mau menginfakkan sesuatu harta ke masjid atau ke madrasah pesantren, kita sudah berpikir dulu. Berpikir, ini ya kalau dikeluarkan 100.000 gitu ya, gimana untuk besok? Atau gimana untuk yang lainnya? Padahal harta kita ini banyak. Nah, itu termasuk al-manu. Jadi menimbang-nimbang, mengukur-ngukur ketika kita mau mengeluarkan harta. Nah, sudah barang tentu bahwa Al-Quran itu tidak memberatkan terhadap orang-orang yang memberi infak. Maksudnya ayat ini apa? Maksudnya ketika kita banyak harta bergerimang, tapi ketika kita mengeluarkan harta masih banyak perhitungan. Punya harta 1 miliar, dikeluarkan uang 1 juta misalnya, jangan merasa kalau keluarkan. Nah, itu termasuk al-manu itu. Menimbang-nimbang, mengukur-ngukur apa yang akan kita infakkan. Gitu. Nah, makanya di sini Allah menyatakan la tatubtilu shadaqatikum. Janganlah kalian menghilangkan pahala. Karena kita menimbang-nimbang, mengukur-ngukur ketika kita mau mengeluarkan harta. Waktu dulu kan minggu ke belakang pernah dibahas ya, ada israf, ada iktar. Ya. Kalau israf itu adalah orang yang mengeluarkan hartanya sampai habis, gitu ya. Kita punya 1 juta, kita infakkan semua, itu Islam melarang itu. Tapi kalau iktar itu, kita punya uang 1 miliar, menginfakkan cuma 10.000, itu iktar. Ya. Nah, ini termasuk kepada al-manna, gitu ya. Kita mengeluarkan infak itu, menimbang-nimbang, menghitung-hitung, karena apa? Karena takut kehabisan atau takut rugi, gitu. Sehingga ini adalah salah satu yang membatalkan infak, gitu. Kalau kita punya harta banyak, kita punya keluasan lebih, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan anfiqu bima razaqnakum. Tidak banyak Bu Allah itu. Kalau zakat cuma 2,5%, kan gitu ya. Kalau kita punya 1 miliar, gitu, zakat 50 juta, gitu ya, atau infak itu suatu hal yang wajar mungkin ya. Tapi kalau kita punya uang 50 juta diinfakkan 45 juta, ya habis kan gitu ya. Tidak seperti itu Allah itu memberikannya. Nah, itu yang disebutkan al-manu, gitu ya. Mayuzanu bihi au mayuqdaru, menimbang-nimbang atau menghitung-hitung ketika kita mau mengeluarkan infak, gitu. Jadi terkadang
suka terasa oleh kita ibu ya gitu, mengeluarkan teduh lebar gitu ya. Tapi kalau memberi rokok mah gitu ya, berapapun itu lebar kan gitu ya. Gitu. Ya itu yang pertama ya, yang substansi atau isi di depan ayat Al-Baqarah 264. Kemudian yang kedua, al-ada'u. Nah al-ada'u itu adalah kata ini pada awalnya ditujukan kepada hewan. Jadi kalau kita melihat secara bahasa, kata al-ada'u ini ditujukan kepada untuk hewan. Itu menyakiti. Ya menaya ucing, orang gebung gitu ya, supaya pergi, itu al-ada'u secara bahasa ya. Kemudian berkembang bahasa itu menjadi bahasa untuk manusia yang tersakiti ketika dia menerima infak. Tah mere duit 1.000 ruinit. Nah itu nggak boleh itu. Gitu ya. Itu disebut al-ada'u. Nah, makanya al-ada'u itu mayasilu ilal hayawani minad dorori. Jadi binatang itu dipukul, diusir sehingga dia pergi. Kalau binatang dipukul dan diusir, maka binatang itu akan pergi karena ada rasa sakit hati. Kemudian kata al-ada ini digunakan untuk orang yang berinfak. Kita memberikan infak kepada orang, kemudian hatinya disakiti dan ia pergi karena sakit hatinya. Itu termasuk yubtilu, termasuk orang yang batal infaknya. Ayam mere kumere baru dicarikan gitu ya Pak ya. Gitu. Tas 100.000 burkun ini itu tidak ada ikhlas itu. Artinya tidak ada keimanan dalam dirinya. Makanya infak itu sebuah kebaikan, amal soleh harus dasarkan kepada iman. Kalau orang sudah dasarkan ke iman, insya Allah al-manu wal ada itu tidak akan ada dari kita. Kita akan ikhlas untuk mengeluarkan harta-harta kita di jalan Allah, karena itu adalah merupakan titipan dari Allah. Nah kemudian yang ketiga, ar-ri'a. Ar-ri'a itu adalah mayurul insana mayaf'aluhu. Apa yang ingin dilihat oleh orang dari apa yang ia kerjakan. Jadi ar-ri'a itu adalah selalu pengen dipuji, pengen dilihat oleh orang lain, gitu ya. Dia akan mengeluarkan harta, menginfakkan gitu ya, di selfie dengan bupati atau wali kota gitu ya, dipuji oleh orang lain gitu ya. Kalau lantaran dipuji, kalau lantaran selfie dengan wali kota, infaknya terjadi. Nah itu kan berbeda itu niatnya, gitu ya. Karena niatnya itu pengen dilihat oleh orang lain, sehingga mereka itu mengeluarkan itu bukan lillahi ta'ala, ya. Tapi karena ingin dipuji, pengen dilihat, ya, oleh orang lain. Lamun teu dipuji teu mere gitu ya, itu kerugian sebenarnya gitu ya. Jadi itu disebut dengan ar-ri'a. Nah itu adalah isi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang menyatakan la tubtilu sodakotikum, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu, karena yang pertama al-manu, kemudian yang kedua al-ada'u, dan yang ketiga adalah ar-ri'a gitu ya. Itu karena pengen dipandang oleh orang lain. Itu yang pertama ya. Jadi yang membatalkan infak yang pertama itu adalah infak yang diomong-omongkan dan menyakiti penerima. Itu yang pertama. Atau yang kedua, infak jangan memberikan yang jelek. Jadi orang aya nunjungkeun atau napi infak naonnya gitunya untuk apa namanya membantu orang lain. Ini yang jelek itu bisa karena sedikit. Kalau kita memberikan barang, kata Rasul itu kan harus yang baik ya. Yang baik itu bukan berarti yang bagus, tapi layak pakai. Kita memberikan baju misalnya kepada yang lain, mesti layak pakai. Yang penting mah ridho ya. Tapi masalahnya dikasihnya ridho ente. Nah di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan bahwa berinfak itu harus memberikan yang baik, bukan yang bagus, yang baik ya. Karena yang bagus belum tentu baik gitu ya Pak ya. Tapi kalau yang baik bagus enggak? Gitu. Yang bagus itu belum tentu baik. Tapi kalau yang baik pasti bagus. Gitu ya, gitu. Aya nu baik tapi teu bagus. Nu baik tapi itu bagus saya tuh
Kalau yang bagus gitu ya belum tentu baik, tapi yang baik itu bagus. Makanya di dalam bahasa di dalam bahasa hadis itu Al-Qur'an itu al-khair itu bukan bagus tapi baik. Al-khair itu kita mencari nafkah itu kan baik, wajib ya, wajib. Ketika orang ditanya dia mencuri, kunaon maneh mau buat keluarga, itu baik atau bagus? Jadi itu mencuri untuk menafkahi keluarga, itu baik atau bagus? Jadi kalau ikhtiar itu kan ada usaha, ada ikhtiar ya. Itu kan berbeda. Kalau itu ikhtiar itu adalah sesuatu yang diiringi dengan niat yang baik, lillahi ta'ala, itu ikhtiar. Tapi kalau usaha itu belum tentu ikhtiar. Orang mencuri untuk keluarganya itu kan bukan jalan yang baik, makanya tidak disebut ikhtiar. Usaha, ya. Tapi kalau ikhtiar itu ada sesuatu hal yang baik dengan cara-cara yang baik dan menghasilkan yang baik. Makanya ketika orang lain mencuri itu bagus tapi tidak baik, walaupun niatnya untuk keluarga, tidak baik gitu ya. Tapi kalau yang baik itu pasti akan mengarahkan kepada yang bagus gitu. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 ini terlewat, nggak keketik gitu ya ayat Al-Qurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibat makasabtum mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Nah, di sini bahasa Al-Qur'an yang menjelaskan tentang infak yang jelek itu dengan al-khabis. Ya. Al-khabis. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan. Nah, ini kan jelas di dalam ayat Al-Quran ini Allah menjelaskan jangan memilih-milih yang buruk kemudian dikasihkan kepada orang lain ya. Bahkan kata Rasulullah kan begitu, kalau kita memberikan nafkah itu harus yang baik. Bahkan ada hadis anu kurang diri pikaresep gitu ya, kata Rasulullah so kasihkan. Ketika sahabat ada yang meminta sorban, ya Rasulullah saya suka sorban kamu, dikasihkan oleh Rasulullah gitu ya. Jadi sesuatu hal yang baik itu dengan niat yang baik kita memberikan akan menghasilkan yang baik. Tapi kalau sesuatu hal yang buruk kita memberikan dengan yang jelek, itu akan menghasilkan yang buruk. Makanya Al-Quran menjelaskan kalian jangan memberikan atau menginfakkan sesuatu hal yang buruk, yang jelek, dan jangan kamu memilih yang buruk lalu kamu infakkan. Itu jelas tidak boleh. Nah, di dalam bahasa Al-Quran ini yang disebut dengan al-khobis. Yang disebut dengan al-khobis itu adalah memilih-milih sebelum diinfakkan, dicari yang sudah tidak terpakai atau yang sudah tidak disukai, yang tidak terpakai dan tidak disukai baru diinfakkan, itu namanya al-khobis. Boleh enggak Bu menginfakkan yang al-khobis itu? Tidak boleh, karena ini termasuk kepada perkara-perkara infak yang membatalkan infak, begitu ya. Kemudian yang ketiga Allah berfirman, jangan pandang infak itu sebuah kerugian. Dalam hal ini kita akan menginfakkan, berinfak, hati kita harus benar-benar ikhlas dan ridho. Jangan menganggap bahwa infak itu suatu beban yang ujung-ujungnya dengan infak itu merasa dirugikan ya. Jadi harus betul-betul ad-dahab wal khuruj. Infak itu harus dia itu pergi dan keluar. Infak itu jangan kita menginfakkan diingat-ingat tuh infak teh infaknya 100.000 gitu ya, pas keluar teh aduh lebar gitu ya, coba mau beli bakso
Pemulihan. Itu banyak itu. Ya, itu banyak seperti itu. Nah, itu kan sesuatu hal yang mungkin wajar karena setan akan terus menggoda terhadap kita. Makanya supaya setan itu tidak selalu menggoda seperti itu, kita harus dasar iman, kuatkan iman dulu. Itu selalu wajar gitu ya. Karena itu emang ambisi atau visi dan misi setan itu seperti itu. Untuk membatalkan harta yang kita infakkan, kita mengeluarkan harta gitu ya. Pas keluar teh, lebarnya. Nah, itu tidak terasa kadang-kadang hati kita ini seperti gitu. Nah, jadi infak jangan dipandang sebuah kerugian. Karena kita yakin apa yang kita keluarkan, Allah akan mengganti yang lebih. Kalau kita merasa yang infakan kita ini rugi, gitu, maka Allah tidak akan memberikan mubasirun, tidak akan memberikan sebuah kebahagiaan bagi kita dengan harta yang telah kita keluarkan itu. Nah, di sini di dalam surat At-Taubah ayat 98, Allah berfirman, "Wa minal a'rabi mayatakhidu mayunfiku maghraman." Di antara orang-orang Arab Badawi itu ada orang yang memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah maghraman, sebuah kerugian. Nah, jadi maghraman itu adalah istilah dalam Al-Qur'an, orang yang merasa kerugian itu maghraman. Ya, jadi ada karihun, ada maghraman, ada al-khobis. Ya. Maghraman itu adalah yang merasa rugi ketika mengeluarkan harta. Gitu. Dan dia menanti-nanti mara bahaya menimpahmu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, itu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan jangan merasa bahwa kita ini rugi dengan apa yang kita keluarkan. Karena apa? Karena Allah itu menurunkan harta rezeki kepada kita itu bukan karena diri kita, tapi karena apa? Karena itu adalah merupakan kasih sayang Allah. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Qarun dan Fir'aun, ya. Dia mengatakan gini kan, innama utituhu ala ilmi indi. Harta, kemudian keilmuan, segalanya yang ia dapat itu bukan dari Allah, tapi ala ilmi indi. Karena itu, karena ilmu aku. Itu ketakaburan itu, yang namanya seperti itu. Nah, jadi kenapa Fir'aun kemudian Qarun sampai dihancurkan oleh Allah? Itu merupakan kisah yang sangat berharga bagi kita. Mereka orang kaya gitu ya, sampai katanya kunci gudang nauge di rodaan gitu ya, gitu sakumahan hartana kan gitu ya, gitu. Nah, itu adalah merupakan ibroh atau pelajaran bagi kita bahwa Fir'aun dihancurkan itu adalah satu ketakaburan. Dia menganggap harta, ilmu dan jabatan yang dia miliki itu adalah bukan dari Allah, tapi karena dirinya sendiri. Termasuk maghraman ini adalah orang yang merasa rugi, ya, ketika mengeluarkan uang, mengeluarkan harta, menginfakkan rezekinya, dia merasa rugi. Kenapa? Karena ada perasaan harta ini bukan dari Allah. Gitu. Jadi kalau orang sudah merasa seperti itu, bakal lebar mengeluarkan hartanya itu. Walaupun dikeluarkan, ada penyesalan. Nah, penyesalan itulah yang menyebabkan batalnya sebuah infak. Lebar kaduhung gitu ya. Coba lamun meuli naon gitu ya, cincau atau gitu. Nah, itu adalah salah satu yang menyebabkan kebatilan di dalam berinfak gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan seperti itu? Jadi iltizamun ma la yalzamu. Sesuatu yang harus dilakukan, ia tidak melakukannya. Artinya harus dengan cara yang ikhlas dalam melakukan berinfak itu. Nah, ini disingkat saja Bu ya, karena waktunya nih. Nah, yang keempat, jangan berinfak karena terpaksa. Ada infak teh wajib kan Bu ya? Infak tuh wajib kan? Ya. Tapi di dalam Al-Quran tidak boleh terpaksa gitu ya. Katanya ayat Al-Quran anfiqu mimma razaqnakum, wajib untuk berinfak. Tapi di dalam ayat ini wahum karihun, jangan merasa terpaksa untuk melakukan infak. Berarti infak itu wajib itu ya, gitu. Nah, gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma manahum antuk balu minkum nafaqatukum ila annahum kaffaru billah wa bi rasulihi wa la ta'tuna sholata illa wa hum
kusala wala yunfiquna illa wahum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan malas dan tidak menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Nah, jadi rasa enggan di sini hukum karhun itu mereka merasa terpaksa untuk mengeluarkan hartanya. Jadi sebenarnya aturan ayat Al-Quran sudah menjelaskan ya seperti apa Allah memerintahkan untuk berinfak, kemudian berapa besarnya Allah telah menentukan juga yang disebut dengan israf, kemudian iktar itu adalah batasan. Ya, itu batasan bagi orang berinfak, bukan batasan zakat. Kalau zakat kan udah ada ya 2,5% ya. Tapi kalau israf dengan iktar itu, israf kita mengeluarkan harta seluruhnya jangan. Ya, kemudian iktar pun kita sedikit mengeluarkan harta jangan. Ya, jadi kawaman pertengahan, gitu ya. Islam itu udah mengatur semuanya. Ketika orang jahiliyah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang masalah infak, gitu ya, apakah harus semuanya, gitu ya? Ya tidak seperti itu. Tapi kalau orang jahiliyah itu waktu dulu tuh mengeluarkan harta itu kalau dalam infad, ya, infad itu kan, infad itu dia mengeluarkan hartanya seluruhnya sampai diri dia dengan keluarganya madorot. Nah, Islam datang mengaturlah Islam seperti gitu. Nah, di sini Islam tidak memaksa sebenarnya. Cuman mereka itu merasa terpaksa mengeluarkan harta, gitu ya. Ketika Allah memerintahkan infak seperti ini, zakat seperti ini, sedekah seperti ini, orang-orang Islam itu ada yang merasa terpaksa, gitu ya, untuk mengeluarkannya. Karena apa? Karena merasa lebar karena harta, gitu ya. Kemudian mereka itu merasa bahwa harta yang dia miliki itu adalah lu sendiri. Itu yang susah seperti gitu, ya. Jadi kalau begitu, apa yang diharapkan apabila dalam berinfak terpaksa? Nah, di sini ada ya, berinfak kita terpaksa mengeluarkan itu namanya karihun, yaitu maksudnya annahum la yunfikuna li gordi taati, bahwa mereka tidak berinfak untuk niat taat kepada Allah, gitu ya. Jadi ada walaupun dia menginfakkan harta, tapi kapaksa, bukan karena lillahi ta'ala. Ada yang datang nih Ibu ya ke rumah, gitu ya, ngasih proposal. Jadi kalau dengan niat yang baik, dia akan menerimanya, ini kasihkan. Tapi yang mereka kesel, tabungkan ini tah duitnya, nah, itu terpaksa itu. Terpaksa itu. Jadi kumaha carana ieu jelema teh ngarancang-rancang balik dibayar 100.000, tahnya ieu artosna juga wih. Itu terpaksa gitu, tidak ada keikhlasan gitu. Nah, itu kan banyak seperti itu ya. Di dalam Al-Qur'an itu semua udah diatur ya, seperti itu. Kita jangan terpaksa seperti itu. Jadi kita harus menyadari bahwa mereka datang itu kepada kita itu sebenarnya memberikan tiket surga. Tapi orangnya tuh sadar ya. Orang udah sadar gitu. Orangnya beranggapan bahwa mana mau nyusahkeun ka dieu wae gitu. Tapi kalau diterima dengan ilmu, dengan hati yang ikhlas, itu adalah memberikan tiket surga ke kita. Ya, dengan infak dia datang gitu ya. Ustaz, anak teh bari nyukeun ieu ka Pak Haji anu mangga tah. Pak Haji ieu tiket surga gitu ya. Berbeda kan kalau tiket main bola mah gitu ya. Dengan tiket surga berbeda gitu ya. Nah, jadi keterpaksaan itulah yang menyebabkan salah satu kebatalan gitu. Nah, di sini apa yang mereka lakukan dengan keterpaksaan itu? Bal ri'ayatu lil maslahati dokhirah, hanya untuk menjaga kemaslahatan dokhir. Kemaslahatan dokhir teki maksudnya Bu. Yang pertama sih tadi ya, dia terpaksa ngasihkan supaya pengen cepet supaya buru-buru balik. Yang kedua termasuk begini, ari abdi dicatatkeun teu dina papan tulis. Nah, itu enggak boleh. Kan soalnya gitu nya. Abdi mah teu aya, karkeun ya. Nah, itu enggak boleh itu.
Itu salah satu bentuk keterpaksaan. Dia terpaksa mengeluarkan seperti itu. Nah, jadi ia mengeluarkan harta bukan karena taat kepada Allah, tapi ia berinfak untuk mencari aman. Ya, 5 salah tidohiroh, untuk mencari aman di dunia supaya tidak disebut orang koret gitu ya, tidak disebut naon deui nya nyenukar itulah gitu ya, supaya tidak dipandang sebagai orang yang kikir. Berarti orang yang seperti ini hanya mencari aman supaya orang memandang sebagai orang yang dermawan padahal hakikatnya koret. Nah, itu yang paling bahaya. Ya, itu yang paling bahaya. Jadi gini, Rasul itu paling bingung menghadapi orang munafik, Pak. Rasul paling bingung. Jadi ketika Umar bin Khattab itu kan ketika dulu itu ada perang Tabuk itu, ada orang munafik yang memfitnah Rasulullah, memfitnah istri Nabi, juga para sahabatnya, gitu ya. Abdullah bin Ubay itu adalah orang munafik yang paling terkenal dalam sejarah itu. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, bunuh dulu orang ini kalau mau perang. Ini nggak akan benar orang ini. Rasulullah, ya tidak bisa. Kata Rasulullah, wahai Umar, apakah kamu mau nanti nabimu akan dihisab bahwa ada umat Nabi yang dibunuh oleh Nabi sendiri? Berarti orang munafik itu orang Islam, orang munafik itu. Tapi Rasulullah paling bingung, dek dibunuh umatku, Rasulullah gitu. Dek dibunuh ngalangan gitu. Gitu. Jadi itulah kasih sayang Rasulullah itu terhadap umat-umatnya, walaupun dia memfitnah sampai hancur gitu ya, terhadap Rasulullah tetap mengakui dia umatnya. Gitu. Nah, termasuk orang yang seperti ini. Gitu ya. Jadi dia itu melihat bahwa sesuatu itu dipengen pandang orang lain padahal hatinya tidak seperti gitu. Itu paling bahaya itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, selain itu pun ada juga orang yang menganggap ia berinfak supaya tercatat bahwa ia ikut infak. Dengan demikian tidak ada orang yang menganggap bahwa ia kikir, hanya sebagai tameng kan gitu ya. Nah, ketiga, kemudian ia berinfak untuk menghilangkan kekesalan supaya orang meminta infak cepat pergi. jadi gini ya Bu ya. Jadi saya membuat naskah ini gitu ya. Itu dari pengalaman-pengalaman orang yang curhat tuh. Gitu ya. Iya, jadi saya kaji, oh ternyata dalam Al-Qur'annya ada seperti ini gitu. Nah, ini yang saya sampaikan itu bukan dari saya, tapi yang sampaikan ini adalah dari ayat-ayat Al-Qur'an ya. Yang secara jelas bahwa ini adalah firman Allah. Kalau kita percaya dan iman kepada Allah, kita harus percaya kepada Al-Quran. Ini petunjuk untuk menyelamatkan harta kita, diri kita, supaya apa yang kita keluarkan menjadi amal kita, gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan saja Bu ya, seperti sekarang kita mau ngebangun Ibnu Hajar nih sebagai fasilitas keilmuan kita Bu ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa ilmu ini bisa ibu-ibu sampaikan kepada yang lain gitu ya, tentang masalah infak. Kemudian bisa membantu kepada kita, gitu. Kita kembangkanlah Ibnu Hajar ini sebagai fasilitas, sebagai tempat untuk menciptakan para ulama dan menciptakan generasi-generasi jemaah yang soleh, yang solehah, gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan ruh dalam diri kita di dalam berinfak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.